Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada laki-laki dan wanita satu kampung, beda 5 tahun lebih tua laki-lakinya. Mereka tidak saling kenal sampai sekarang. Tidak saling kenal. Si laki-laki masa lalunya suka mabuk-mabukan. Dan dia di kampungnya terkenal dengan keburukan. Dan sekarang laki-laki ini bertobat, tidak mengulangi perbuatan buruknya lagi. Dan menjadi lebih baik setelah mengenal wanita tersebut lewat online tanpa mengetahui fisiknya. Mereka memutuskan untuk menikah, tapi banyak tetangga di kampungnya tidak setuju mereka menikah karena wanita tersebut terlalu baik agamanya dan akhlaknya menurut tetangga di kampungnya. Sedangkan laki-laki tersebut masih dipandang buruk oleh tetangga di kampungnya sampai sekarang. Bagaimana baiknya Ustadz, lanjut nikah atau batal nikah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini loh, al-hukmu ala syai'in faru'an an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu itu setelah kita tahu hal tersebut secara utuh, komprehensif, 360 derajat. Dan saya nggak kenal laki-lakinya, saya nggak kenal wanitanya. Bahkan mereka tidak saling kenal sampai sekarang. Jangankan saya, di antara mereka aja kata penanya ya, tidak saling kenal. Gimana cara menghukuminya? Saya nggak kenal, si laki-laki nggak kenal perempuan, perempuan nggak kenal laki-lakinya. Terus juga tanpa mengetahui fisiknya gitu. Laki-laki nggak tahu fisik si wanita, wanita nggak tahu fisik si laki-laki. Mereka memutuskan untuk menikah. Terlepas apa yang ini terlalu prematur. Termasuk mereka. Jangan putuskan pernikahan kecuali setelah melewati proses yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya SAW, seperti nadhar, melihat dulu, ngecek dulu. Lalu sekali lagi, yang menentukan kasus seperti ini adalah wali si wanita tersebut. Ayahnya, atau laki-laki dari keluarga ayah, atau kakak laki-lakinya, atau kakek dari yang lain. Itu yang harus bergerilya ngecek ini laki-laki udah berubah atau belum. Apalagi satu kampung, ini satu kampung kan. Ya dia satu kampung, ini lebih mudah ngecek. Bismillah. Jangan serahkan kepada mereka berdua. Dan membiarkan mereka berdua memutuskan. Jangan. Peran yang sangat vital ini harus diambil alih oleh wali wanita tersebut. Dan itulah hikmah sabda Nabi SAW, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Wali artinya ayah wanita tersebut atau yang menggantikan peran itu kalau ayah nggak ada atau ayah nggak bisa. Dan fungsi wali bukan hanya sebatas diijab kabul. Fungsi wali fit and proper test. Ngecek ini siapa ini orang. Dan kalau udah bertobat, benar nggak udah bertobat? Terus yang berikutnya, bedakan orang yang terjatuh dalam kejahatan dengan punya pola hidup yang jahat. Itu dua hal yang berbeda. Yang pertama, itu insya Allah jauh lebih mudah penyelesaiannya. Karena dia khilaf, dia lalai, dia tergelincir, atau imannya lagi jatuh, terus ada pengaruh dari luar, lalu terjadi apa yang terjadi. Tapi pada dasarnya dia baik. Dengan orang yang bertahun-tahun punya pola yang keliru, pola yang salah, pola yang jahat. Berubah pola itu salah satu hal yang paling sulit. Dan terlihat berubah dalam jangka waktu yang masih singkat, itu belum menentukan, belum bisa dijadikan kesimpulan. Makanya para ulama menjelaskan bahwa nikahilah laki-laki yang terbukti punya pola yang baik, ma'rufan, diakui gitu. Emang dia orang baik, artinya polanya tuh baik, bukan baru tobat 1-2 hari yang lalu, atau baru tobat 1-2 bulan yang lalu, atau tolong bimbing aku gitu loh. Itu kan gombalan laki-laki itu, tolong bimbing aku gitu. Aku yakin aku bisa berubah jika bersama kamu. Laki-laki kan suka gitu. Aku yakin aku bisa jauh lebih baik jika hidup bersama kamu. Ini loh, menikah itu berdasarkan bukti masa lalu, bukan berdasarkan harapan masa depan. Itu cara memilih. Jadi bukti masa lalunya dia baik atau tidak. Bukan apa potensi masa depannya. Kalau dia dapat hidayah. Karena hidayah gak ada yang jamin. Abu Thalib itu kesayangan Nabi SAW. Kita tahu bagaimana. Siapa yang bisa jamin? Istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh, itu serumah dengan manusia terbaik, utusan Allah, gak berubah. Jadi jangan menikah sebatas karena harapan masa depan. Menikahlah dengan laki-laki yang punya track record dan punya pola baik. Dan sudah terbukti. Jangan yang baru janji atau baru mau mulai berubah dan seterusnya. Merubah pola susah. Dan ada banyak orang berusaha merubah pola lalu balik lagi setelah 3 bulan, setelah 5 bulan, setelah 6 bulan gitu loh. Setelah 1 tahun udah ngilang. Kenapa? Karena pengaruh dari pola lamanya lebih kuat daripada usaha dia berubah. Apalagi kurang isti'anah, kurang takarrub dan seterusnya. Kita gak usah bicara hal-hal pelik lah. Orang yang terbiasa makan minum dengan tangan kiri atau nggak peduli tangan, mau kanan mau kiri, yang penting makan minum, itu untuk mengamalkan hadis Nabi SAW, kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, kata Nabi SAW. Itu susahnya minta ampun, berat, nggak bisa 1-2 hari. Orang udah 20 tahun suka-suka makan mau tangan kanan, tangan kiri, atau lebih biasa pakai tangan kirinya.
Itu merubah pakai tangan kanan, susahnya minta ampun. Itu baru hal-hal simpel keseharian, itu udah susah. Apalagi kecenderungan hati, lalu pola ibadah, lalu takarub kepada Allah, lalu kerangka berpikir, dan seterusnya. Belum lagi kalau di masa lalunya, misalnya kerangka berpikir sehatnya dirusak oleh apa yang dia konsumsi, apa yang dia minum, apa yang dia pakai. Itu kan nggak semudah itu. Oleh karena itu, nah itu yang bisa membantu berpikir jernih, wali. Karena tetangga nggak punya bargaining position. Tetangga nggak setuju, kalau walinya setuju jadi. Tapi kalau kampung biasanya kan tetangganya saudara semua, gitu loh. Dan bisa jadi tetangganya ayahnya, nggak tinggalnya di sebelah. Intinya bahwa wali harus melihat, dan itu dijelasin para ulama. Pilih track record yang baik. Lihat Khadijah ketika milih suami, sallallahu alaihi wasallam, kan dilihat track recordnya bagus nggak? Bahkan track record Nabi SAW udah bagus, diuji langsung dulu dengan langsung interaksi bisnis. Ini udah jelas, Nabi SAW track recordnya mulus, terbaik, teramanah, terjujur segala macam, dan masih keluarga besar karena sama-sama Quraisy. Lalu dari kecil tahu, dan Mekah kan pada saat itu kecil, lebih kecil dari sekarang. Sekarang aja bukan kota yang sangat besar banget, enggak. Dulu kok Mekah kan kecil, sangat kecil. Kalau tahu, itu pun masih melalui proses interaksi bisnis. Dan begitu bisnis lancar, baru lihat bagaimana wanita matang itu berpikir. Nggak cuma ada yang datang nih, ada yang maju nih, nggak bisa demikian. Kayaknya lucu gitu. Terus mau berubah, dunia perempuan kan gitu. Dan kayaknya mau berubah dia, mau baik. Oleh karena itu, jangan pernah meremehkan masalah ini. Semoga Allah memberikan taufik. Jadi istiqoroh, banyak minta tolong sama Allah dan musyawarah sama orang-orang yang punya kapasitas. Dan jangan melupakan masukan dari tetangga, walaupun bukan pemutus atau decision maker, tapi tetangga didengarlah. Dan libatkan wali dan orang-orang yang punya berpikir yang matang. Dan kalau misalnya dia benar-benar sudah berubah dan seterusnya dan udah berhasil membuang pola lamanya, ya tawakal Allah. Tapi kan masih belum nazar dan segala, masih panjang ini. Tapi itu poinnya. Jadi bukan iya atau tidak, tapi jalani prosesnya, itu poinnya. Dan libatkan wali atau laki-laki yang bisa berposisi sebagai wali dan